Wah, ya nak, wakil ketua Gerindra, panggilnya Pak. Saya pikir bukan Pak Ali, mana saja kamu, anak yang hilang ini guys. Baik yang kami hormati seluruh acara ini, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa pada malam hari ini acara akan diawali dengan pelaksanaan serah terima jabatan penandatanganan naskah berita acara serah terima jabatan. Untuk itu, mohon izin kepada yang terhormat Bapak Bupati Garut beserta Bapak Dr. Andes Haji Barnas Ajiri, MM MMPD, berkenan menuju meja penandatanganan dan mohon didampingi oleh pimpinan DPRD dan Wakil Bupati Kabupaten Garut. Untuk penandatanganan berkenan diawali oleh Bapak Dr. Andes Haji Barnas Ajirin, MM MMPD. Kami persilakan. Untuk penandatanganan selanjutnya mohon berkenan oleh Bapak Bupati Garut. Kami persilakan. Satu, dua, tiga. Baik, untuk penandatanganan selesai. Selanjutnya penyerahan memori jabatan oleh Bapak Dr. Andes Haji Barnas Ajiri, MM MMPD, kepada Bupati Garut. Selanjutnya, berkenan kepada Bapak Bupati Garut untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada Bapak Dr. Andes Haji Barnas Ajiri, MM MMPD.
Untuk terposisi serah terima jabatan telah selesai. Selanjutnya berkenan kembali ke tempat semula. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya perbankan dan yang istri-istri para undangan juga hadirin tamu dan saya menghormati Bapak Ketua, para Wakil Ketua, serta anggota DPRD Koordinasi Pimpinan Daerah hadir Pak Kapolres dari kami hormati saudara-saudara para staf ahli, juga saudara-saudara daerah dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saudara-saudara tamu undangan dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpah rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam momen sejarah ini. Seolah berkontribusi dalam mendukung pelancaran roda pemerintahan selama 1 tahun lebih 1 bulan. Saya mengemban amanah sebagai pejabat Bupati bersinergi yang telah terjalin antara kita semua menjadi bukti bahwa kebersamaan dan kerjasama yang harmonis adalah kunci utama yang lebih baik. Saya bersyukur mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak, mulai dari jajaran dan instansi pemerintah, tokoh. Baik, kami mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, rapat paripurna DPRD Kabupaten Garut masa sidang 2 tahun sidang 2025 dalam rangka penyampaian pidato pertama Bupati Garut yang telah dilantik masa jabatan 2025-2030 Kamis 20 Februari 2025 dimulai. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Yang saya hormati
Bapak Dr. Haji Barnas Hajidin MMPD. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Iman Tauhidin MSI, Kabak Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Setwan DPRD Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Garut. Yang saya hormati unsur pimpinan Forkopimda Kabupaten Garut. Yang saya hormati dan Denpom 3/2 Garut. Yang saya hormati dan Yonif 303 SSM. Yang saya hormati saudara sekretaris daerah Kabupaten Garut. Yang saya hormati para asisten, staf ahli, kepala badan, dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ibu Haji Halis, terima kasih. Yang saya hormati mantan Bupati dan Wakil Bupati Garut. Yang saya hormati Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Garut. Yang saya hormati pimpinan BUMD Kabupaten Garut. Yang saya hormati para ketua partai politik. Yang saya hormati para ahli ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Kabupaten Garut. Saudara para pejabat struktural dan fungsional, para camat, lurah, dan para kepala desa se-Kabupaten Garut, rekan media cetak dan elektronik, dan hadirin yang mengikuti acara secara virtual maupun melalui siaran live streaming. Hadirin yang berbahagia, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Karena berkat perkenannya, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di gedung ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan rapat paripurna DPRD Kabupaten Garut masa sidang 2 tahun sidang 2025 dalam rangka penyampaian pidato sambutan Bupati yang telah dilantik. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, atba'ut tabi'in, serta sampai kepada kita selaku umat yang mengikuti sunnahnya. Hadirin rapat paripurna yang saya hormati, beberapa saat yang lalu kita telah sama-sama menyaksikan prosesi serah terima jabatan atau sertijab dari saudara penjabat Bupati Garut kepada Bupati dan Wakil Bupati Garut yang telah dilantik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Pasal 13 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilakukan dengan penyerahan memori serah terima jabatan dari Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diganti kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menggantikan. Serah terima jabatan ini bukan hanya merupakan momen simbolis, tetapi proses pengalihan wewenang dan tanggung jawab kebijakan yang telah dilaksanakan serta program-program yang sedang berjalan. Hal ini penting agar kepemimpinan baru dapat segera menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pemerintahan yang ada, mengidentifikasi tantangan dan merancang langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Kita berharap dengan kepemimpinan yang baru, sinergi antara eksekutif dan legislatif bersama yudikatif serta jajaran TNI Polri akan semakin kuat dan semakin produktif dalam merancang kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Kami juga berharap bahwa pemerintahan Kabupaten Garut dapat segera mengatasi persoalan-persoalan yang kompleks seperti Anissa Putri Karlina sebagai Bupati dan Wakil Bupati Garut masa jabatan 2025-2020 oleh Presiden Republik 2025-2030 oleh Presiden Republik Indonesia bertempat di Istana Negara Jakarta beberapa saat yang lalu. Ini adalah momen yang penuh makna dan merupakan awal dari perjalanan besar, juga kesempatan untuk membawa perubahan positif bagi daerah yang kita cintai ini. Ubur-ubur ikan lele.
inilah Kang Sakur dan Teh Putri Wakil Bupati Garut. Sebagai anggota DPRD kami berkomitmen untuk mendukung segala kebijakan yang pro rakyat dan berpihak pada kemajuan daerah serta senantiasa memastikan agar pembangunan berjalan dengan adil dan merata serta mampu mewujudkan cita-cita bersama untuk menciptakan daerah yang lebih maju, sejahtera dan berkualitas hidup yang lebih baik untuk seluruh masyarakat. Kami berharap saudara Bupati dan saudara Wakil Bupati Garut dapat terus menjaga amanah ini dengan penuh tanggung jawab, integritas dan kasih sayang kepada rakyat. Kami yakin dengan kepemimpinan yang bijaksana daerah kita akan semakin maju dan masyarakat semakin sejahtera. Tanggung jawab yang diemban sangatlah besar dan wakil bupati yang baru mampu menjalankannya dengan baik, membawa perubahan positif bagi masyarakat serta mewujudkan visi dan misinya sebagaimana janji yang disampaikan dalam kampanye. Sebagai mitra kerja yang paling mendukung, kami menyadari pentingnya kolaborasi yang baik antara eksekutif dan bermartabat. Burung tekubur hingga di pantry, mencari makan ikan dan ebi. Sukses Pak Sakur juga Bu Putri dalam lindungan ilahi. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.4/4378/SJ tanggal 6 September 2024 tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak nasional tahun 2024 huruf Romawi 8 angka 2 disebutkan selanjutnya bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wali kota yang telah dilantik agar menyampaikan pidato sambutan sebagai gubernur, bupati dan wali kota pada sidang paripurna di masing-masing DPRD dan kabupaten kota setelah melakukan serah terima jabatan pada hari yang sama. Menindaklanjuti hal tersebut, DPRD Kabupaten Garut menyelenggarakan rapat paripurna penyampaian pidato sambutan bupati yang telah dilantik pada hari ini. Hadirin, rapat paripurna Dewan yang terhormat, berdasarkan hasil rapat kerja Badan Musyawarah Kabupaten Garut bersama eksekutif pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 telah menetapkan bahwa rapat paripurna DPRD dalam rangka menyampaikan pidato sambutan Bupati Garut yang telah dilantik tersusun acara dan jadwal rapat paripurna sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Sambutan Bupati Garut, 3. Pembacaan doa, 4. Untuk. Demikian jadwal dan susunan acara yang akan kita laksanakan dalam rapat paripurna kali ini. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Garut masa sidang 2 tahun sidang 2025 dalam rangka penyampaian pidato sambutan Bupati Garut yang telah dilantik dengan resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya mari kita memasuki acara pokok pada hari ini, yaitu penyampaian pidato sambutan Bupati Garut kepada yang terhormat Saudara Bupati Garut Dr. Insinyur Haji Abdus Syakur Amin Epeng. Kami persilakan untuk menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera kepada semua proses itu selalu yang kita bersama menunjukkan perlu bergerak ini bersama harus strategi urusan yang bersama kedua, tahun kedua dan tahun dari Kabupaten Garut
kasih. Jujur saja, sebetulnya tulus ya buat anggota dewan. Kenapa tulus? Tadi saya agak khawatir. Ternyata nggak banyak. Ternyata alhamdulillah selama bersama saja saat ini meskipun malam tetap bisa hadir bersama. Yang kalau bisa terlihat juga Polres dari Kajati di Kota Dewan Provinsi Indonesia yang kita bersama menggunakan daerah asisten ahli kepala perangkat daerah Ruang Kayu 12 tidak organisasi keagamaan, organisasi profesi, pemudaan yang kita bersama, kemudian juga para camat, para desa, lunas yang kabupaten Garut. Lagi Garut yang terdahulu, itu yang baik terdahulu, itu terutama dari kota, dan terus para kami, keluarga besar, profesor dan profesor Budi, yang keluarga besar Pak Dirjen Saryono, rekan-rekan wartawan, baik media, media yang saja sebagai orang yang terlibat bersyukur karena bisa bersama negara karena sebenarnya ini berfungsi dan satu afiat untuk mendukung acara strategis yaitu aparat sipil negara. Mungkin selagi pertama saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bantu saat kami melaksanakan kegiatan juga bersampaikan bahwa pada hari ini kami dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo. Ini merupakan salah satu peristiwa yang pertama dalam sejarah daerah dilantik sama oleh Bapak Presiden Indonesia. Bapak dihormati, ada hal yang menarik yang latar belakang utama rangkaian ini berdasarkan aplikasi. Jadi kami bisa membayangkan pada hari ini ada 491 bandara yang dilantik dan mereka berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, suku, bangsa, bahkan juga negara. Saat tadi untuk sumpah dilakukan dengan berdasarkan pada agama atau kepercayaan berbeda. Sampaikan Pak Prabowo, Presiden kita, bahwa intinya menegaskan kita adalah bangsa yang besar. Kita memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, tetapi meskipun kita memiliki latar belakang berbeda, kita memiliki sifat kekuatan kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ini yang dimiliki oleh Bapak Presiden kita. Saya belum cerita sebut juga di luar negara. Mungkin Sarawati dan beberapa kasus kami bertemu dengan teman-teman Pak Bupati, Wakil Bupati, beberapa tempat rata-rata mereka berasal dari kabupaten yang jumlahnya jauh di bawah kami. Ada kabupaten yang hanya 300.000, ada kabupaten 1.000, ya. Garut merupakan satu kabupaten yang besar. Ini jadi modal untuk semua. Dari sisi lain juga kesulitan. Bapak Sarawati, izin saya lupa menyapa rekan saya yang selalu yang selalu mengalahkan saya dalam perhatian. Dan beberapa teman kegiatan kemarin itu kalau saya tanya, sebenarnya saya seperti bilang saya satu dibandingkan sebelah saya mungkin kita juga wakil betul selanjutnya mereka sudah saya nggak ngobrol itu tidak. Karena bahan-bahan tadi di lembaga kita menunjukkan bahwa Garut yang dulu terkenal dengan Garut Gelis bukan hanya khayal, bukan hanya, tapi ada kenyataan. Plus buat yang memberikan.
rekan seperjuangan saya, Pak Abdul Syakur, yang hari ini sudah kita bisa deklarasikan bersama sebagai Pak Bupati Kabupaten Garut untuk 5 tahun ke depan. Beliau sosok ayah juga buat saya. Jadi insya Allah maupun baru dari dulu sudah dikasih tahu ya. Karena kemarin saya sudah banyak kenalan dengan kepala daerah lain selama masa di pelatihan Gerindra dan juga selama masa orientasi kemarin. Ternyata banyak yang sudah bertengkar di awal, tapi mereka justru terkagum-kagum dengan Pak Syakur yang selalu mencari naik putri mana gitu. Jadi nggak bisa silakan. Lalu selanjutnya rekan-rekan dari DPR, mulai dari Ketua DPR Pak Aris, wakil kita bersama ada masih di wakil Masya Allah, Pak Bunda Sanai, juga rekan-rekan anggota DPR dari berbagai fraksi. Mungkin saya tidak akan menyebutkan partainya, tapi yang jelas sekarang kita sudah satu tujuan, kita sudah satu perahu, tidak ada lagi pendukung 01, pendukung 02. Insya Allah semuanya sudah berkumpul. Lalu kepada rekan-rekan dari partai politik keseluruhan yang hadir, ketua partai politik tadi sudah disebutkan oleh Pak Abdul Syakur, dan rekan-rekan dari Forkopimda, ada rekan-rekan juga dari OPD, pemerintahan Garut, terima kasih sudah datang, dan juga dari keluarga saya, maupun dari keluarga Pak Abdul Syakur, dan juga rekan-rekan dan rekan-rekan media yang lainnya juga tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hari ini mungkin kalau sambutan dari Bapak panjang, saya di sini hanya ingin pertama-tama tadi sudah berterima kasih, lalu juga saya ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang sudah memenangkan dan yang sekarang sudah mengamanahkan. Selain alhamdulillah, saya juga ingin mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karena ini adalah sebuah bencana bagi kami berdua. Saya jujur Bapak Ibu, Hamin 1 pelatihan saya bisa tidur, karena tadinya kepikirannya ya udahlah belum kerja, tapi besok atau hari ini sudah resmi dilantik, maka nasib 2,7 juta penduduk lebih Kabupaten Garut ada di pundak kami berdua. Dan ini kami daerah sedih. Satu orang yang menderita adalah tanggung jawab kami, satu orang yang sakit adalah tanggung jawab kami. Namun bukan berarti kami takut, tapi insya Allah kami akan berjuang sekeras tenaga semampu kami tanpa pamrih, karena itu adalah tanggung jawab bahwa 5 tahun ke depan insya Allah saya bisa dianggap sebagai ibu dari seluruh masyarakat Kabupaten Garut. Lalu kalau Bapak Syakur tadi bilang kenapa ini ramai apa malam-malam, justru semakin malam semakin ramai Pak, karena politisi ini hidupnya malam-malam. Kalau pagi belum pada bangun. Jadi memang lain kali mungkin rapat harus malam-malam Pak Ketua biar hadir semuanya. Pulang-pulang mau ada kopi kayaknya. Lalu selanjutnya saya merasa bahwa ketika berada di kursi pemerintahan, saya tidak setuju kalau kita disebut pemerintah. Saya lebih setuju disebut ini adalah sebuah kepemimpinan baru. Kenapa? Kalau pemerintah kadang-kadang kita lupa bahwa kita ini tugasnya hanya memerintah. Kita lupa bahwa kita semua, termasuk bapak-bapak dari kepolisian, dari TNI, bahwa kita adalah civil servant, pelayan abdi negara, pelayan masyarakat. Sehingga kalau kita sebut diri kita semua adalah pemimpin, maka yang harus kita lakukan adalah mengatur bagaimana semua yang memang menjadi tanggung jawab kita itu berputar pada porosnya, dan memang semuanya mengarah kepada satu tujuan, visi yang sama, walaupun mungkin visinya berbeda. Ayo ke dia Pak Haji. Siap.
Ya, yang pertama bahwa tadi kami ucapkan terima kasih semua pihak yang sudah membuat hari ini seperti ini. Yang kedua juga mari kita sama-sama lanjutkan apa yang sudah kami harapkan sampaikan masyarakat, dan itu harus bisa kalau kita semua kompak bisa bekerja bersama-sama, saling membantu, saling mengingatkan, dan saling memberikan insight, memberikan pandangan baik. Yang pasti kami masih mencoba mendapatkan informasi. Jadi kemarin di Jakarta kami mendengarkan beberapa yang terakhir. Tadi Pak Sekda mau menyampaikan laporan saya bilang saya besok pasti ke Magelang, ya. Nanti kita akan diskusi via daring seperti apa. Karena hari ini kegiatan sangat banyak sekali. Ya pasti kami akan mencoba mencarikan solusi-solusi yang baik buat semua pihak. Karena ini ada sesuatu yang tidak dibicarakan semua orang. Pak Bupati, untuk status kami kerja ke depan seperti apa Pak Bupati? Nanti akan kami sampaikan. Nanti ya. Tenang saja, masih ini ya. Bisa sekarang, Pak? Hah? Ya, bisa sekarang. Nanti aja. Prioritas. Yang pasti tadi saya sampaikan tadi bahwa kita salah prioritasnya ada meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ya seperti kita akan membantu mempercepat proses pembuatan proyek. Tapi nantilah. Sampaikan efisiensi itu idenya adalah untuk lebih meningkatkan efektivitas dari para anggaran. Karena kita ketahui ada beberapa pemborosan yang tidak perlu terjadi, dan itu dilakukan melalui efisiensi. Ya, Itu akan dikaji ulang ya? Kenapa? Akan dikaji ulang Pak? Iya pasti. Karena ini adalah kebijakan pemerintah pusat dan kita harus mengamankannya sehingga tidak mengganggu hal-hal sifatnya prioritas. Apakah tidak terganggu ruang? Kenapa? Apakah tidak terganggu ruang Bapak? Menurut saya selalu ada celah-celah. Kita harus cepat. Kemarin kan kita mau meminta penjelasan dari Bapenda. Ya, ada beberapa potensi yang bisa kita tingkatkan, cuman itu harus dilakukan investasi dengan jeli. Kemungkinan kita akan menggunakan asesmen dari yang profesional. Jadi kita akan meminta pihak ketiga membantu kita untuk melihat seberapa besar potensi yang ada.
Target berapa persen Pak Bupati? Kita berharap naik jadi sampai 15%. Ya, tambahan aja sih. Jadi saya dan Bapak insya Allah ya akan menerima semua amanah. Mana masyarakat tolong percaya, tolong bantu. Memang di tengah banyaknya kisruh politik atau dinamika politik saat ini, banyak yang sudah tidak percaya lagi dengan kepala daerah. Tapi pada kali ini saya berharap walaupun ya masalah tidak bisa langsung secara instan. Di ya istilahnya kayak PT dan itu tidak bisa secara instan kita selesaikan, tapi yang jelas selama menuju ke arah yang lebih baik, insya Allah kita akan selalu melakukan perbaikan. Tolong bantu, tolong percaya. Dan satu lagi, tolong bersabar ya. Kita tidak mungkin hari ini tiba-tiba Besok selesai. kejadian selesai. Tapi semua harus punya fundament yang kuat. Karena kita ingin sustain, bersinambungan yang bisa berlaksana secara jangka panjang dan nyaman. Tapi yang jelas Pak Bupati ada di belakang mereka 2.000 para pekerja yang Harus dong, mereka warga kabupaten. Ada aturannya, kita akan menjaga supaya mereka bisa dilakukan dengan sekonsisten mungkin. Sebenarnya tadi kuncinya kalau secara internal saya ingin selalu mengingatkan kepada para rekan-rekan ASN yang bekerja dalam seluruh perangkat daerah, perangkat pemerintahan, bahwa kita harus ingat bahwa kita adalah abdi pelayan masyarakat dan harus punya integritas tinggi. Karena memang ketika kita bekerja sungguh-sungguh, saya rasa saya yakin pelayanan publik akan bagus. Terus kalau secara eksternal saya pribadi sangat ingin mendukung banyaknya terjadi kolaborasi antar pihak. Jadi saya selalu bilang kepada rekan-rekan internal, jangan takut kalau saya memanggil eksternal. Tadi kan Bapak juga sudah bilang akan berkolaborasi dengan pihak ketiga. Karena apa? Karena justru mereka bisa membantu kita, membuat kita punya ilmu tambahan, bahkan bisa memberikan warning atau pagar-pagar pembatas untuk kinerja kita. Nah, kalau 2 juta per kakak itu lagi kita kaji ya. Tapi intinya satu adalah untuk mereka yang belum punya bantuan apapun. Tadinya mau kita eksekusi, tapi ternyata ada proyek nasional pendataan untuk kalau kemarin kan namanya DTKS ya, sekarang dirubah lagi kalau nggak salah. Nah, kita menunggu itu, jadi menunggu hasil dari sana. Jika memang kita jaring sekali lagi ada yang masih tidak mendapat bantuan, itu yang akan kita prioritaskan. Jadi 2 juta per kakak itu bukan untuk semua warga Garut Tidak, ya? itu secara APBD juga tidak logis realistis ya. Jadi intinya adalah membantu. Tapi kemarin juga saya dapat insight menarik bahwa kalau kita kasih uang bentuknya, kadang-kadang masyarakat penyalurannya juga kurang bijak. Jadi mungkin akan ada beberapa pertimbangan, apakah 2 juta ini dalam bentuk tunai, apakah dalam bentuk bahan makanan, atau dalam bentuk permodalan bisnis langsung gitu. Itu sedang kita kaji supaya efektif. Kalau saya dan Pak Cakur punya misi bahwa semua yang kita janjikan 5 tahun harus selesai. 5 tahun? 5 tahun harus selesai, artinya secara penjumlahan, secara apa, setidaknya 50% ke atas itu kita udah beres lah di 3-4 tahun pertama. Kabupaten Garut, pertama-tama saya memang menegaskan diri ya, saya bukan yang paling layak ada di posisi ini, tapi takdir Allah yang membawa saya ke sini. Maka sekarang posisinya adalah saya memohon semua masyarakat sekarang kompak mendukung, karena saya yakin saya dan Pak Cakur sudah selesai dengan diri kami, bahwa sekarang fokus pada pembangunan dan kami akan selalu berusaha membangun itu tadi berdasarkan kajian. Jadi tadi bersabar satu. Yang kedua, kalau misalnya mau berkomentar harus sesuai konteks dan harus disampaikan dengan etika-etika berbicara yang baik, dibangun di media sosialnya. Karena bagaimanapun ketika kita ingin dihargai, maka kita harus saling menghargai. Itu aja. Jadi pemimpin itu masih manusia juga. Ada hal-hal yang harus disabari, ada hal-hal juga yang harus dipandang secara bijaksana. Tapi insya Allah kami selalu memberikan yang terbaik.